Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Joko Widodo dan Pak Yusuf Kala kali ini viral. Dua orang ini pernah menjadi pasangan dalam menjabat di Republik ini. Pak Jokowi sebagai presiden, Pak Yusuf Kala sebagai wakil presiden. Dua orang ini punya kesamaan dan perbedaan, itu pasti. Persamaannya, kedua-duanya Pak Jokowi maupun Pak Yusuf Kala sama-sama pernah menjabat 2 periode. Pak Yusuf Kala pernah 2 kali menjabat jadi wakil presiden. Pertama di eranya Pak SBY dan yang kedua eranya Pak Jokowi. Sedangkan Pak Jokowi menjadi presiden 2 periode berturut-turut. Kemudian persamaan yang kedua, kedua-duanya sama-sama melaporkan orang ke kepolisian, ke Polda Metro Jaya. Pak Joko Widodo melaporkan Roy Soyo CS, sedangkan Pak Yusuf Kala melaporkan Resmond Sianipar. Ya, pelaporannya miriplah bersama. Dan yang pasti kedua-duanya sama-sama punya masa. Nah, perbedaan yang mendasar itu satu, Pak Jokowi adalah negarawan, sedangkan Pak Yusuf Kala adalah politikus. Ini 2 hal yang berbeda, negarawan dan politikus itu sangat-sangat berbeda. Kenapa saya katakan demikian? Ya. Yang jelas Pak Jokowi belum pernah menjadi ketua partai, dia belum pernah masuk partai. Sedangkan Pak Yusuf Kala dia memang pengurus partai dari dulu, bahkan sempat menjadi ketua umum Partai Golkar. Sepak terjangnya pun lain antara negarawan dan politikus, sifatnya, triknya. Nah, salah satu perbedaannya kita lihat video terlebih dahulu. Hanya bahwa ini timbul setelah saya mengadukan si siapa? Rismond. Dan kedua saya mengatakan bahwa ini sudah 2 tahun rakyat ini berkonflik, bertentangan, saling mengadu, saling berteriak-berteriak, demo. Sudah Pak Jokowi, sudah kasihlah ijazah saja. Itu saja. Timbul lain. Sensitif sekali itu ijazah. Kenapa sih? Dan saya itu asli. Kenapa tidak kasih lihat? Kenapa tidak kasih lihat? Membiarkan masyarakatnya berkelahi sendiri. Saling memaki masyarakat. 2 tahun. Ini saya ingin kasih tahu sama Anda. Saya berpasangan dengan, saya wakilnya Pak Jokowi. Tapi karena sudah selesai urusan, maka kita sebuah warga negara biasa. Saya lebih tua dari dia. Jadi sebagai orang yang lebih senior, saya nasihati. Banyak yang mengatakan, apalagi Pak JK itu, apa kurangnya Pak Jokowi ke Pak JK sehingga begini? Apa satu dulu Pak JK? Ada nggak? Ada satu dulu nggak? Ada nggak? Salawan nggak Pak Jokowi? Enggak. Si Rismond mau ketemu saya dengan 7 orang. Saya tidak terima. Mana jadi? Hah? Minta waktu, nanti dipilihkan WA-nya oleh temannya yang
Saya tolak. Roy Suryo Muka itu, saya tolak. Demi saya mau netral. Mana itu? Ini. Baca. Dia mau ketemu saya dengan 7 orang. Berikan buku, dia kasih buku saya. Mau ditemani oleh beberapa orang. Saya tolak. Saya tidak mau campur di urusan. Tapi ini soal Rismoni sudah melibatkan semua orang, dituduhlah saya, dituduh Puan, dituduh SBY, dituduh siapa. Itu pengalihan aja. Ya saya marah, kenapa? Apalagi saya dituduh kasih 5M. Mana saya kasih 5M? Ketemu aja tidak tahu saya. Kenal pun tidak. Ini buktinya. WA-nya. Tidak, saya bilang, jadi jangan terima. Saya bilang lagi mau bohirnya. Menemu saya tidak mau saya. Kenapa tiba-tiba sensitif sekali saya katakan saya seniornya? Siapa yang bawa Jokowi ke Jakarta? Saya yang bawa ke Jakarta dari Solo untuk jadi gubernur. Saya bawa. Saya ke Ibu Mega. Ibu, ini calon baik orang PDP. Jangan. Saya datang lagi. Akhirnya beliau tertuju. Jadilah gubernur. Itu pun saya, kasih saya. Sehingga waktu dia menang jadi gubernur, setelah ke Ibu Mega datang sama saya, ucapan terima kasih. Apa kurangnya saya coba? Saya bawa ke Jakarta. Kasih tahu semua itu termul itu. Jokowi jadi presiden karena saya. Kan tanpa gubernur mana bisa jadi presiden? Coba dia. Datang ke rumah ucapkan terima kasih karena setelah ke Ibu Mega dulu sebagai baru datang sama saya. Coba. Dia jangan bilang apa Jokowi, saya yang bantu Jokowi. Boleh tanya sama beliau. Kasih lihat foto ini. Itu masih pakai baju kotak-kotaknya. Ngerti? Dia jangan macam-macam itu. Hoax. Memang, ini 2 tahun dia gubernur. Oke, silakan. Saya tidak campur. Saya tidak pernah datang waktu gubernur. Tiba-tiba mau jadi presiden. Saya bilang lah, belum cukup pengalaman. Jangan. Nanti urusan negeri ini. Tapi Ibu Mega kasih tahu saya. Dia tidak mau take it kalau saya tidak wakilnya. Kenapa saya mesti wakil? Karena Pak JK yang paling berpengalaman. Bimbinglah dia. Aduh, saya mau pulang ke kampung waktu itu, mau pulang ke Bekasi. Perancangan Pak Yusuf dampingi. Saya tidak mau take it kalau bukan Pak Yusuf. Ya bukan saya minta. Bukan. Ibu Mega yang minta sama saya. Agar dampingi. Karena beliau tidak ada pengalaman. Iya, coba. Minta maaf ya. Kasih tahu semua itu. Buser-buser itu. Dia tidak jadi gubernur kalau bukan saya. Ngerti? Di rumah ini di depan.
Begitu pulang diumumkan menang, datang langsung ke Mega, langsung ke selesai. Itulah ceritanya. Kenapa saya tidak pernah minta jadi wapres sama dia. Hanya Ibu Mega bukan memaksa, mendorong. Jangan Pak Yusuf, saya tidak mau tekan kalau bukan Pak Yusuf yang diwakilnya. Bahaya ini. Coba cek saya Ibu Mega. Saya tidak pernah bicara Jokowi untuk minta wapres. Tidak pernah. Jadi orang, kenapa tiba-tiba wapres? Iya, karena bahaya negeri ini kalau dia sudah dipilih oleh PDIP. Jadi saya orang Golkar, bayangkan. Orang Golkar, tapi oleh PDIP mencalonkan saya wakil. Bukan karena partai. Hanya karena perlu dibantu beliau ini. Perlu didampingi. Kalau tidak rusak negeri ini. Itu pendapat Ibu Mega. Bayangkan Ibu Mega itu. Dia mencalonkan, dia mengatur, tapi dia hanya hati. Ibu Mega luar biasa. Orang paling demokratis. Ibu Mega. Mengatur, dia. Saya mau pulang ke Makassar, jangan dulu pulang, Pak Yusuf. Bantu ini. Aduh, bagaimana ini saya mengurus perusahaan? Jadi, ya akhirnya oke lah. Jadi, waktu pertama saya tidak pernah ketemu, walaupun saya bawa ke Jakarta. Tanya semua orang, tanya Hamid. Ini dekat di Solo. Nah, saya datang sama dia. Pak Jokowi. Ini Ibu Mega minta saya dampingi Bapak. Dia tidak bisa, mereka tidak mau tanya. Kenapa begini? Tapi ya, demi negara saya kerjakan. Demi negara. Bukan demi Jokowi. Demi negara saya kerjakan. Tugas itu. Atau usah saya ceritakan bagaimana di kabinet. Selama 5 tahun. Tak usah ceritakan. Ya. Ini sudah 2 tahun rakyat ini berkonflik, bertentangan, saling mengadu, saling berteriak-teriak, demo. Sudah Pak Jokowi, sudah. Kasihlah ijazah saja. Itu saja. Timbul lain. Sensitif sekali itu ijazah. Kenapa sih? Dan saya itu asli. Kenapa tidak kasih lihat? Kenapa tidak kasih lihat? Membiarkan masyarakatnya berkelahi sendiri. Saling memaki masyarakat. 2 tahun. Ini saya ingin kasih tahu sama Anda. Saya berpasangan dengan, saya wakilnya Pak Jokowi. Tapi karena sudah selesai urusan ini, maka kita sebuah warga negara biasa. Saya lebih tua dari dia. Jadi sebagai orang yang lebih senior, saya nasihati. Banyak yang mengatakan, apalagi Pak JK itu, apa kurangnya Pak Jokowi ke Pak JK sikap ini? Apa satu dulu Pak JK? Ada nggak? Ada satu dulu nggak? Ada nggak? Salawan nggak Pak Jokowi? Enggak. Si Rismon mau ketemu saya dengan 7 orang. Saya tidak terima. Nah, dari video tadi jelas Pak JK kelihatan emosi, kemudian mengungkap hutang budi masa lalu yang belum tentu benar mestinya. Yang jelas dia lupa. Dia lupa bahwa Pak Jokowi bertahun-tahun diam.
dihujat, dilaporkan, dicaci maki, bahkan diancam. Ada salah seorang yang mengatakan halal hukumnya darah dan lehernya Jokowi. Dia diam aja. Tapi Pak Yusuf Kalla marah karena dihina, merasa fitnah segala macam. Nah, yang jelas salah satu statementnya Pak Yusuf Kalla dengan ciri khas bicaranya yang nggak begitu jelas dan tergesa-gesa. Dia mengatakan menyuruh Pak Jokowi tunjukkan aja ijazahnya, selesai. Pak Yusuf Kalla lupa, ijazah itu sudah diserahkan ke Polda Metro Jaya dan sudah dibuka, diperlihatkan kepada Roy Suryo dan kawan-kawan, ada pengacara, tapi mereka nggak percaya juga, ya, nggak percaya juga. Sedangkan masyarakat yang lain sebetulnya percaya Pak Jokowi itu ijazahnya asli. Kenapa saya katakan demikian? Karena terlihat kemarin di demonya Roy Suryo tanggal 16 yang katanya puluhan ribu, kemudian diralat Roy Suryo 2000-an dan nggak ada ribuan, hanya segelintir orang. Artinya apa? Artinya memang sebagian besar masyarakat Indonesia itu percaya kepada Jokowi, percaya bahwa jasa Jokowi asli dan masih hormat kepada Pak Jokowi, masih menginginkan Pak Jokowi menjadi pemimpin sebetulnya. Ya, kalau teman-teman melihat videonya di kediaman Pak Jokowi setiap hari banyak orang yang datang hanya sekedar silaturahmi, sekedar foto bersama, sekedar jabat tangan dan sebagainya. Semuanya itu masyarakat yang hormat, yang menganggap Pak Jokowi hebat. Salam.